Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabar anak-anak ibu semuanya? Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat ya, amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, buat anak-anak ibu, hari ini dicatat materinya ya, dan nanti dikumpulkan ke e-learning, oke? Ibu pengen sekarang anak-anak ibu mengeluarkan buku, pena, dan alat tulis yang lainnya yang dapat membantu anak-anak ibu untuk memahami materi pada hari ini. Nah, siapa yang masih ingat? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Materi apa yang kita pelajari pada minggu kemarin? Oke, benar sekali. Di minggu kemarin kita belajar tentang akuntansi perusahaan jasa. Karena itu kita memasuki materi yang baru saat ini, yaitu materi pendapatan nasional. Nah, sebelum kita memasuki materi hari ini, Ibu pengen ngasih satu pertanyaan buat anak-anak Ibu. Ada yang tahu nggak sih, dari mana kita mengetahui kekayaan sebuah negara? Gimana cara kita mengetahuinya gitu? Oke, benar sekali. Jadi, kita mengetahui kekayaan sebuah negara itu dengan cara menghitung pendapatan dari negara tersebut. Nah, atau yang biasa kita sebut dengan menghitung pendapatan nasional dari negara tersebut. Oke, untuk itu karena anak-anak ibu udah tahu, hari ini kita akan belajar tentang materi pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional itu apaan sih, Bu? Oke, karena anak-anak ibu sudah penasaran apaan itu pendapatan nasional. Jadi, pendapatan nasional adalah total seluruh penghasilan, baik itu barang maupun jasa yang diproduksi oleh suatu negara selama 1 tahun atau selama 1 periode. Nah, kenapa sih Bu kita harus menghitung pendapatan nasional? Seperti yang Ibu bilang di awal, untuk mengetahui apakah suatu negara tersebut kaya ataupun tidak, kita harus mengetahui pendapatan dari negara tersebut. Jadi, kita menghitung pendapatan nasional untuk mengetahui apakah negara tersebut mengalami pertumbuhan setiap tahunnya atau mengalami penurunan, atau negara tersebut masuk kepada negara kaya atau pada negara miskin. Nah, sekarang pasti ada dong muncul pertanyaan di benak anak ibu. Gimana sih Bu cara ngitungnya? Benar, cara ngitung pendapatan nasional itu terbagi menjadi 3 metode. Nah, metode yang pertama yaitu ada pendekatan produksi. Yang kedua ada pendekatan pendapatan. Dan yang terakhir ada pendekatan pengeluaran. Nah, jadi Ibu akan jelaskan apa aja pendekatan-pendekatan dari pendapatan nasional tadi. Anak-anak Ibu dicatat ya. Nah, kita masuk kepada metode yang pertama. Metode pertama yaitu menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan produksi. Jadi, di pendekatan produksi, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh hasil produksi suatu negara tersebut, produksi barang dan jasanya yang dihasilkan oleh penduduknya selama 1 tahun atau selama 1 periode, yang dinilai berdasarkan harga pasar saat itu. Nah, untuk rumusnya, anak-anak ibu bisa melihat kepada papan tulis yang ada di sebelah ibu. Nah, rumus dari pendekatan produksi yaitu PN atau pendapatan nasional sama dengan Q1 dikali P1 ditambah Q2 dikali P2 ditambah lagi Q3 dikali P3 ditambah Q seterusnya dan P seterusnya juga. Oke, Q1 itu yaitu hasil produksi atau jumlah barang yang dihasilkan dari barang yang pertama. Yang P1 yaitu harga dari barang pertama tersebut. Masuk kepada Q2 yaitu jumlah barang yang dihasilkan dari barang yang kedua. Selanjutnya P2 yaitu harga atau nilai dari barang yang kedua, dan begitu seterusnya. Oke, sekarang kita masuk kepada pendekatan yang kedua atau metode yang kedua. Metode yang kedua yaitu ada metode pendapatan. Oke, pendekatan pendapatan itu apaan sih Bu? Jadi, metode menghitung dengan pendekatan pendapatan
yaitu dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh para pemilik faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Nah, unsur ini akan menerima balas jasa dari pihak yang menggunakannya. Nah, rumus dari pendekatan pendapatan ini yaitu PN sama dengan atau pendapatan nasional sama dengan P ditambah W ditambah I ditambah R, atau ibu-ibu, anak-anak ibu juga bisa menyingkatnya dengan Pak Wir, yaitu P ditambah W ditambah I ditambah R. P itu sama dengan profit ataupun laba, W itu sama dengan wage atau gaji, I itu sama dengan interest ataupun bunga, dan yang terakhir ada R atau rental yang biasa kita sebut dengan sewa. Nah, sekarang kita masuk kepada pendekatan yang terakhir atau metode perhitungan pendapatan nasional yang terakhir, yaitu pendekatan pengeluaran. Nah, pendekatan pengeluaran itu yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran dalam rumah tangga produksi atau rumah tangga perekonomian. Oke, adapun rumus dari pendekatan pengeluaran yaitu PN sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Nah, PN itu sama dengan pendapatan nasional, C itu adalah rumah tangga masyarakat atau konsumsi dari masyarakat. Yang selanjutnya ada I, yaitu ada investasi ataupun dari pengusaha. Selanjutnya ada G atau government. Selanjutnya ada X, yaitu ekspor. Dan yang terakhir dikurangi dengan M, yaitu impor. Nah, supaya anak-anak ibu lebih paham, coba anak-anak ibu perhatikan contoh soal yang ada di papan tulis. Nah, di sana kan diketahui bahwa data pengeluaran masyarakatnya ataupun konsumsinya sebesar 10 miliar, sewanya sebesar 5.000 miliar. Selanjutnya ada pengeluaran dari pengusahanya atau investasinya sebesar 7.000 miliar. Selanjutnya ada pengeluaran dari pemerintahnya atau governmentnya sebesar 5.000 miliar. Ekspornya 8.000 miliar. Impornya sebesar 3.000 miliar. Laba atau profit sebesar 5.000 miliar. Dan yang terakhir ada bunganya atau interest sebesar 1.000 miliar. Nah, pertanyaannya, dari data di atas, maka tentukanlah besarnya pendapatan nasional jika dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran. Nah, ingat pendekatan pengeluaran. Tadi apa sih rumusnya pendekatan pengeluaran? Nah, rumus pendekatan pengeluaran tadi yaitu PN sama dengan C ditambah I ditambah G dikurang ekspor dikurang impor dan juga ditambah ekspor. Nah, kita masukkan nilainya satu-satu ke dalam rumus, yaitu ada C-nya sebesar 10.000 miliar, masukkan ke dalam rumus, ditambah I-nya atau investasinya sebesar 7.000 miliar, kita masukkan ke dalam rumus juga. Selanjutnya ada government sebesar 5.000 miliar, terakhir kita tambahkan ekspor sebesar 8.000 miliar, dan yang terakhir juga kita kurangi dengan impor sebesar 3.000 miliar. Nah, setelah kita tambahkan dan kita kurangi, maka dapat hasilnya sebesar 27.000 miliar. Jadi pendapatan nasionalnya sebesar 27.000 miliar. Nah, untuk lebih paham lagi, Ibu mau ngasih pertanyaan atau soal yang kedua. Nah, dari soal kita mengetahui bahwa pendapatan bunga bersih dari negara tersebut sebesar 600 triliun. Selanjutnya ada anggaran pemerintahnya atau APBN-nya sebesar 1.800 triliun. Selanjutnya ada gaji. Total seluruh gaji sebesar 5.670 triliun. Selanjutnya ada tingkat konsumsi atau C-nya sebesar 6.000 triliun. Ada sewanya sebesar 750 triliun. Ada investasinya sebesar 1.570 triliun. Terus ada laba juga sebesar 2.200 triliun. Ada ekspor sebesar 150 triliun. Nah, pertanyaannya itu, hitunglah besarnya pendapatan nasional negara tersebut dengan menggunakan metode pendekatan pendapatan. Nah, ayo diingat-ingat lagi. Metode pendekatan pendapatan rumusnya apa? Benar, Pak Wir, yaitu P
ditambah W ditambah I ditambah R. Nah, kita masukkanlah nilainya ke dalam rumus. Labanya sebesar 2.200 triliun, kita tambahkan dengan gajinya sebesar 5.670 triliun, kita tambahkan lagi dengan bunganya sebesar 600 triliun, dan terakhir kita tambahkan sewanya yaitu sebesar 750 triliun. Nah, dapatlah hasilnya tadi setelah ditambahkan berapa hasilnya? Oke, menjadi 9.220 triliun. Jadi, pendapatan nasional negara tersebut sebesar 9.220 triliun. Nah, udah mulai panas nggak otaknya? Ya kan? Bener banget, udah mulai capek, udah mulai ngos-ngosan nih Bu. Udah mulai, banyak kali yang masuk otak gitu kan. Benar, jadi Ibu pengen kita ice breaking sebentar atau istirahat sebentar. Nah, coba jawab pertanyaan Ibu secara cepat dan secara kilat tanpa pikir panjang. Oke, yang pertama, rambut warnanya apa? Hitam, benar. Selanjutnya, alis warnanya? Hitam, benar sekali. Selanjutnya, aspal warnanya? Hitam, benar. Jadi, kelelawar tidurnya? Ayo, siapa yang jawab malam? Siapa yang jawab malam? Perasaan kelelawar tidurnya malam atau siang? Nah, kelelawar tidurnya siang hari. Jadi siapa yang jawab malam tadi? Yang jawab malam berarti salah. Nah, kelelawar itu tidurnya siang hari karena di malam hari mereka beraktivitas, dia nocturna. Jadi bagi yang jawab malam, konsentrasi kembali ya. Otaknya perlu konsentrasi. Selanjutnya untuk melatih konsentrasi anak-anak Ibu pengen masuk kepada ice breaking yang kedua. Nah, clue-nya yaitu lakukan apa yang Ibu katakan dan jangan lakukan apa yang Ibu lakukan atau kerjakan. Contohnya, jika Ibu suruh pegang hidung, maka anak-anak Ibu harus pegang hidung meskipun Ibu memegang mata. Oke? Oke, kita masuk kepada praktiknya. Nah, pegang mata. Ayo, siapa yang pegang mulut? Salah, karena Ibu suruh pegang mata. Selanjutnya yang kedua, pegang kepala. Nah, siapa yang pegang mata? Ayo, Ibu kan suruh pegang kepala. Konsentrasi lagi. Lanjut, pegang alis. Nah, oke, baik, sekian ice breaking kita karena anak-anak Ibu udah mulai konsentrasi. Nah, kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu konsep dari pendapatan nasional. Nah, konsep pendapatan nasional itu terdiri dari 6. Ada 6 buah konsep dari pendapatan nasional. Yang pertama ada GNP, ada GDP, ada NNP, ada NNI, ada PI, dan yang terakhir ada DI. Oke, kita akan masuk kepada konsep yang pertama, yaitu Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto. Nah, Produk Domestik Bruto yaitu jumlah seluruh nilai atau produk yang dihasilkan oleh warga negara itu sendiri yang tinggal di dalam negeri ditambah oleh warga negara asing yang tinggal di luar negeri. Nah, rumus dari GDP ataupun Produk Domestik Bruto ini yaitu GDP sama dengan produk atau barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara itu sendiri ditambah dengan warga negara asing yang tinggal di dalam negeri. Masuk kepada konsep yang kedua. Konsep yang kedua yaitu ada Gross National Product atau Produk Nasional Bruto. Nah, Produk Nasional Bruto itu apaan sih? Jadi, Produk Nasional Bruto itu adalah jumlah produk nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama 1 tahun yang dihasilkan oleh warga negara itu sendiri ditambah dengan warga negara itu yang tinggal di luar negeri. Nah, perbedaannya dengan GDP apa? Nah, perbedaannya dengan GDP yaitu kalau GDP dia jumlah dari produk yang dihasilkan warga negara itu sendiri ditambah warga negara asing. Sedangkan kalau GNP yaitu warga negara itu sendiri yang ada di dalam negeri ditambah yang ada di luar negeri. Kita masuk kepada konsep yang ketiga. Nah, konsep ketiga yaitu ada NNP atau Net National Product. Net National Product yaitu produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara
itu sendiri selama 1 tahun atau selama satu periode yang dikurangi dengan penyusutan. Rumusnya yaitu NNP sama dengan GNP dikurangi dengan penyusutan. Oke, tadi Ibu sudah memberitahukan ada 3 konsep pendapatan nasional. Nah, jadi apa saja 3 konsep pendapatan nasional sudah Ibu jelaskan tadi. Yang pertama yaitu GDP, yaitu produk domestik bruto, benar. Yang kedua yaitu GNP, benar, yaitu produk nasional bruto. Dan yang terakhir udah Ibu jelaskan tadi apa? Benar sekali, yaitu NNP, benar sekali. Jadi 3 konsep yang sudah kita pelajari tadi ada GDP, GNP, dan yang terakhir ada NNP. Nah, sekarang kita lanjut kepada konsep yang keempat, yaitu ada NNI atau Net National Income. Net National Income itu yaitu pendapatan nasional atau pendapatan yang diterima oleh masyarakat selama 1 tahun atau 1 periode tertentu, namun telah dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi. Rumus dari NNI yaitu NNI sama dengan NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi. Sekarang kita masuk kepada konsep yang kelima. Nah, konsep kelima apa Ibu tuh, Bu? Oke, konsep yang kelima yaitu ada PI atau personal income yang biasa kita sebut dengan pendapatan individu atau pendapatan perseorangan. Nah, personal income merupakan pendapatan kotor yang diterima oleh individu selama 1 periode atau selama 1 tahun. Biasanya tuh contohnya seperti gaji, hasil investasi, ataupun pendapatan-pendapatan lainnya. Nah, rumus dari personal income yaitu PI sama dengan NNI ditambah dengan transfer payment dikurangi dengan laba ditahan dikurangi dengan asuransi dikurangi dengan pajak perseroan dan yang terakhir juga dikurangi dengan iuran jaminan sosial atau jam sosial. Nah, sekarang kita masuk kepada konsep yang terakhir atau konsep yang keenam. Konsep yang keenam yaitu ada disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Nah, jadi di disposable ini merupakan pendapatan yang benar-benar siap untuk dibelanjakan dan dikasihkan kepada masyarakat. Adapun rumusnya yaitu nilai dari PI tadi yang dikurangi dengan pajak tidak langsung. Nah, tadi kan anak-anak Ibu udah belajar dari konsep-konsep pendapatan nasional. Sekarang kita masuk kepada contoh soalnya supaya anak-anak Ibu lebih paham. Nah, di contoh soal ada data sebagai berikut. Yang pertama ada GDP-nya sebesar 1.500. Selanjutnya ada pajak langsungnya sebesar 260. Nah, selanjutnya ada pajak tidak langsung sebesar 60. Ada laba ditahan sebesar 200. Selanjutnya ada transfer payment sebesar 160. Selanjutnya ada asuransi sebesar 40. Ada penyusutan sebesar 150. Terus ada GNP sebesar 1.450. Nah, pertanyaannya di sini, hitunglah besarnya dari Net National Income atau NNI dan juga hitunglah besar dari Disposable Income atau DI. Ayo kita mulai cari. Nah, di sini kita disuruh mencari Net National Income. Sebelum kita mencari Net National Income, kita harus mengetahui nilai dari NNP-nya terlebih dahulu atau Net National Product. Nah, rumus dari Net National Product sama dengan GNP dikurangi dengan penyusutan. Benar, kan tadi anak-anak Ibu udah catat. Kita masukkanlah nilainya ke dalam rumus. GNP-nya sebesar 1.450. Kita kurangi dengan penyusutannya. Ayo kita lihat dari datanya. Ada berapa besar penyusutan? Penyusutan sebesar 150, benar. Nah, maka hasil dari NNP-nya sama dengan 1.300. Benar, 1.300. Nah, hasil dari NNP udah kita dapat. Selanjutnya kita masuk kepada NNI. Masih ingat gak rumus dari NNI? Ayo lihat lagi catatannya. Benar, rumus dari NNI yaitu NNP ditambah subsidi kita kurangi dengan pajak tidak langsung. Nah, kita masukkan nilai NNP yang kita dapat tadi yaitu 1.300. Karena di sini tidak ada subsidi, maka kita asumsikan subsidinya sebesar 0 rupiah. Kita masukkan subsidinya 0 dan kita kurangi dengan pajak tidak langsung.
Nah, pajak tidak langsungnya sebesar 60. Benar, kita masukkan nilainya dan kita tambahkan atau kita kurangkan. Kita kurangkan jadinya hasilnya 1240. Nah, jadi nilai NNI-nya berapa? 1240. Benar sekali. Jadi hasil nilai NNI sebesar 1240. Nah, pertanyaan yang kedua disuruhnya kita cari disposable income. Untuk mengetahui nilai dari disposable income, kita mengetahui dulu nilai dari personal income-nya atau PI-nya. Nah, ayo dilihat lagi catatannya. Rumus dari PI apa? Benar. Rumus dari PI yaitu NNI ditambah transfer payment dikurang dengan laba ditahan dikurangi dengan asuransi dikurangi dengan iuran jaminan sosial atau jam sosiek, dan yang terakhir kita kurangi dengan pajak perseroan. Benar. Nah, kita masukkan ke dalam rumus nilai-nilai tadi. Nilai NNI-nya kan kita udah dapat sebesar 1240. Kita tambahkan dengan transfer payment. Dilihat di data, ada nggak nilai transfer payment? Ada, kita masukkan yaitu 160. Benar, kita kurangi dengan laba ditahan. Berapa nilai laba ditahan yang ada di data? 200. Benar, selanjutnya kita masukkan nilai iuran, nilai asuransi terlebih dahulu. Benar, 40. Kita kurangi dengan iuran jaminan sosial. Benar, 0 karena dia tidak ada di data. Kita asumsikan sebesar 0. Dan terakhir ada pajak perseroan sebesar 0 juga karena dia tidak ada di data. Nah, berapa hasil dari PI? Sebesar 1160. Nah, karena PI-nya sudah dapat, kita carilah DI-nya. Jadi, rumus dari DI apa tadi? PI dikurang dengan pajak langsung. Oke, kita masukkan ke rumus. DI sama dengan PI-nya berapa? 1160 dikurang dengan pajak langsungnya sebesar 260 dan hasil akhir dari DI sebesar 900. Oke, nah anak-anak ibu udah mengerjakan contoh soal, otomatis udah lebih paham dong. Nah, materi pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini karena otaknya juga udah panas kan. Kita lanjut kepada pertemuan offline minggu depan. Nah, catatannya tadi jangan lupa dibawa ya. Dan juga tugasnya yang di e-learning tolong diselesaikan dan akan ibu ambil nilainya ya. Nah, ada nggak yang bisa menyimpulkan atau yang masih ingat gitu materi kita hari ini apa aja tadi? Ayo diingat-ingat. Yang pertama kita ngapain? Oke, metode perhitungan pendapatan nasional dengan berapa pendekatan? Ada berapa? Ada 3, benar sekali ada 3. Yang pertama yaitu pendekatan produksi. Yang kedua ada pendekatan benar, pendekatan pendapatan. Yang terakhir yaitu pendekatan pengeluaran. Nah, selanjutnya kita belajar apa tadi? Iya, benar, yaitu konsep dari pendapatan nasional. Nah, konsepnya ada berapa? Ada 6. Benar, yaitu apa aja? Yang pertama, ada GDP atau Gross Domestic Product. Selanjutnya ada GNP. Yang ketiga ada NNP, benar. Yang keempat PI. NNI dulu ya, maaf ya ibu lupa. Benar, NNI dulu. Terus yang kelima ada PI, dan yang terakhir atau yang keenam ada DI, benar sekali. Nah, minggu depan di pembelajaran offline kita akan mempelajari materi tentang pendapatan per kapita. Jadi anak-anak ibu bisa belajar terlebih dahulu di rumah ya, searching pendapatan per kapita itu apa, ngapain pendapatan per kapita, supaya anak-anak ibu lebih nangkep pas belajarnya nanti. Nah, sebelum ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, ibu ingin memberikan satu buah pantun. Nanti dibales ya. Burung hantu di atas pohon, cakep. Turun malam cari mangsa, Cakep. Ilmu PDB udah kalian tonton? Nah, jangan lupa kerjain tugasnya ya. Oke, pembelajaran hari ini kita tutup sampai di sini. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.